warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Masih semangat? Masih semangat. Masih over ya mas. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Kasmanda Diani, biasa dipanggil Agnes. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi berjalannya diskusi kita pada sore hari ini. Jadi tema kita di sore hari ini adalah pengaruh parenting terhadap tumbuh kembang anak. Apa sih tujuan dari tema kita sore hari ini? Yaitu untuk mengetahui seberapa penting parenting dan apa dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Sebelum masuk ke diskusi, boleh kita kenalan dulu nih biar lebih akrab ya. Oke. Bisa dimulai dari masnya? Nama saya Sutris. Ya mas Sutris. Namanya? Mas Joko. Terus? Syekh Alam. Mas Syekh? Iya, Syekh Alam. Mas Oh, Alam. Alam. Oh iya, Mas Alam. Syamsul Alam. Samsudin. Mas Samsudin. Saya namanya Prawiro Prakoso, dipanggil Ujang. Siapa mas? Ujang. 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 Ya, Mas Ujang, Mbak ya. Saya Nur. Mbak Nur. Saya Taylor. Mbak Taylor. Iya. Oh iya. Bukan telur belum. Mas ya? Saya John, suaminya Mbak Taylor. Oh iya, siap. Amin. Jadi sebelum diskusi kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan yang akan kita patuhi di sore hari ini. Yaitu yang pertama, tidak diperbolehkan menggunakan gadget. Jadi yang masih menggunakan gadget minta tolong pengertiannya, kalau nggak bisa di silent. Oke, sudah. Udah. Yang kedua, tidak boleh membicarakan pembicaraan lain di luar topik yang kita angkat di sore hari ini. Yang ketiga, tidak boleh ke kamar mandi. Jadi jika ada yang ingin ke kamar mandi, saya persilakan dulu selama 5 menit. Ada? Tidak ada mbak. Ada. Oke. Kalau nggak ada, sebelumnya saya izin merekam. Apakah bersedia? Sedia. Sedia lah. Jika bersedia, kita mulai ya diskusinya ya. Iya. Jadi saya tuh mau tanya, apa sih yang teman-teman tahu tentang parenting? Ada yang mau jawab terlebih dahulu? Saya begini mbak. Boleh. Nah, setahu saya parenting itu adalah bagian pola asuh yang maksudnya yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya gitu sih mbak. Terima kasih Mbak Nur. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Menurut saya parenting itu kayak bagaimana cara orang tua kita mendidik anak yang dari bayi ya sampai gede. Ada lagi? Kalau menurut saya, cara orang tua untuk membentuk sikap dan karakter anak. Ada lagi mungkin? Masnya? Mungkin kalau menurut saya parenting itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nur ya, Iya. itu mirip. Jadi parenting itu adalah pola asuh orang tua dan apa ya, kayak pembentukan karakter dari anaknya. Jadi anaknya itu nanti ingin berkarakter seperti apa, itu nanti tergantung dari parenting orang tua. Seperti itu. Mas Dur mungkin mau berpendapat? Sepertinya saya hampir mirip dengan teman-teman ya. Intinya parent itu adalah pola asuh orang tua pada anak untuk membangun suatu karakter dan mendidik anak menjadi lebih baik, menjadi anak yang tumbuh dengan baik gitu. Mas Joko mungkin? Oh silakan Mas. Ya, saya mau menambahkan dikit. Jadi Iya. tadi selain karakter juga gimana caranya supaya anak itu dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di lingkup masyarakat. Karena yang kita tahu, kita hidup itu kan tidak cuma sendiri saja. Jadi pentingnya parenting kepada anak itu supaya anak dapat beradab. Nah, seperti itu. Terima kasih Mas. Mas Joko mungkin? Kalau dari saya itu intinya sama dari teman-teman tadi. Iya. Parenting itu pola asuh orang tua pada anak, di mana mendidik dari kecil sampai dewasa. Mas Syekh? Oh, iya, Mas. Saya sebenarnya sama sih sama teman-teman sekalian, kayak mendidik anak dari mungkin dari kandungan bayi lah kayak dari bayi hingga kita dewasa, kayak apa, mendidik, terus apa lagi ya, pokoknya pola asuh, sekitar pola asuh itu. Mas Jeki mungkin yang berpendapat? Mas Jeki kan? Samsudin. Oh Mas Samsudin ya, maaf. Mas Samsudin mungkin? Udah tadi. Oh udah. Ini Oh ya maaf ya Mas. Saya Ujang belum. Iya. Ya. Silakan. Parenting itu sebuah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak.
Sudah? Iya. Bentuk kasih sayang seperti apa tuh Mas? Kan banyak nih bentuk kasih sayang tuh. Jadi pengimplementasinya itu seperti apa gitu? Bentuk kasih sayang itu bisa memberikan gift, bisa maksudnya memberi ini ya, memberi kebutuhan, memberi apa ya, apresiasi kepada anak, kemudian memberi apa ya, hal-hal dasar untuk pembekalan kehidupan untuk masa depan. Mungkin itu bisa sebagai tempat berpulang istilahnya ya, untuk dimana anak itu membutuhkan mungkin pelukan itu sebagai ya dia tuh dapat merasakan kenyamanan di terhadap orang tua tersebut. Oh ya, terima kasih Mas. Ini kan sebagai mahasiswa psikologi, kita kan juga pernah merasakan jadi anak nih. Apa sih yang teman-teman tahu tentang tumbuh kembang anak itu? Tumbuh kembang anak. Iya. Mas Sutris boleh? Tumbuh kembang anak itu adalah proses pertumbuhan yang mana terdapat fase-fase di dalam proses itu. Fase-fase itu terdiri dari anak-anak, dari remaja, terus remaja dari apa namanya, pokoknya dia dari fase bayi, anak-anak, terus remaja awal, terus remaja akhir sampai dewasa dan lansia atau usia. Itu kan dari segi tumbuhnya aja nih Iya. Mas. Berkembangnya itu di bagian apa? Oh, kalau berkembangnya itu di bagian psikis mungkin ya. Mungkin bisa dari apa, kemampuan emosional, Ya. terus kemampuan berpikir, habis itu sama kemampuan komunikasi. Oke. Ada yang mau berpendapat lain? Karena gini, ketika bayi terlahir di pertama kali itu, hal yang dibutuhkan itu adalah anak tersebut membutuhkan kebutuhan intinya. Karena dari situ kan ya bayi brojol kan nggak mungkin jalan sendiri, motong ari-ari sendiri kan, tetap memerlukan bantuan. Makanya dari situ anak itu membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian kan dari anak tersebut juga membutuhkan yang namanya bentuk komunikasi, terus kasih sayang juga itu juga ada, terus itu sih itu untuk awal-awal ya, itu yang pas pertama. Yang pas kedua itu mungkin anak itu mulai membentuk ini dunia itu kita suruh ngapain, terus dunia itu tujuan kita hidup itu apa. Dan kemudian setelah itu anak tersebut berkembang, memiliki talent tersendiri, kemudian dikembangkan dan menjadi suatu karirnya dia sendiri hingga sukses. Baik. Silakan. Mungkin pertanyaannya lebih spesifik lagi ya Pak. Oh ya. Jadi pertanyaannya begini. Apa sih yang saudara tahu tentang tumbuh kembang anak? Tumbuh kembang anak yang seperti apa? Maksudnya kan ada dua nih, tumbuh kembang yang secara emosional, psikologisnya, atau tumbuh kembang secara fisik. Bebas. Jadi kan tumbuh dan berkembang kan beda ya Mas ya. Boleh dari musik gimana aja. Oh ya, baik. Saya akan menjelaskan ya sedikit. Mungkin tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang itu kayak ada dua kan, yang sudah saya jelaskan tadi kan dua. Yang pertama itu kayak perkembangan secara emosional dan perkembangan secara fisik. Kalau secara fisik itu artinya kayak tumbuh tinggi, terus tangannya gede gitu atau apa, itu kan maksudnya bisa dilihat dari segi visual gitu, mata gitu, dilihat dari indera dari alat indera gitu, dilihat wah ini udah besar nih, tinggi termasuk tinggi. Nah, kalau secara emosional kan itu kayak nggak terlihat gitu, kayak misalkan emosional dia kayak apa ya, kayak dia maksudnya kayak
emosional itu lebih ke psikologisnya gitu ya, kayak perkembangan mentalnya gitu, kayak apa-apa itu mantepannya berani, terus nggak takut gitu kan, itu kan masuk dalam kategori perkembangan secara emosional. Itu aja sih. Perkembangan emosional mungkin kayak anak itu udah bisa merasakan iri sama teman yang lainnya, Ya, emosi. atau udah merasa kayak orang tuanya oh kok kayak kurang gini-gini gitu. Ada lagi? Oh silakan Mas Yudi. Kalau menurut saya perkembangan itu kalau lebih jelasnya itu ada yang terlihat dan nggak terlihat ya, seperti Mas Adi bilang, seperti yang ya Mas Syed jelaskan tadi, dimana perkembangan yang terlihat itu kayak dari fisik tuh, sedangkan perkembangan yang tidak bisa dilihat itu kayak dari pola pikir itu. Iya. Ada beberapa lain? Oh monggo Mas Joko. Kalau dari saya ini intinya sama dari teman-teman. Tumbuh kembang itu adalah proses perubahan dari lahir maupun batin. Kalau lahir itu bisa dilihat dan kasat mata seperti tumbuh kembang anak itu seperti tinggi badan, rambutnya semakin panjang. Terus kalau yang berkembang itu seperti emosional, kognitif dan lain-lain. Emosi. Afektif. Ya. Jadi pertanyaan lu apa sih yang Mas tahu tentang tumbuh kembang anak? Kalau menurut saya tumbuh kembang anak itu proses transformasi seorang anak dari dia yang tadinya belum tahu jadi tahu, dari yang dia belum mengerti jadi mengerti, yang belum paham jadi paham. Jadi intinya tahap seorang anak tumbuh berkembang dan makin apa? Ya intinya tahap seorang anak itu makin hari dia tuh makin tumbuh dan berkembangnya loh, jadi dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang intinya seperti itu. Mbak. Mbak Nur mungkin ada pendapat? Kalau saya ya kurang lebih sama semuanya. Kalau misalnya bertumbuh berkembang itu mengalami sebuah perubahan gitu, baik secara fisik maupun psikis gitu. Jadi kalau misalnya kalau perkembangan itu dari anak-anak yang tadinya belum bisa bicara jadi bisa bicara, yang awalnya baru satu kata misalnya seperti makan ataupun ibu bisa menambah kosakata baru, itu berarti anaknya berkembang. Seperti itu sih Mbak. Kalau tumbuh juga itu tadi dari yang perubahan secara fisik, yang tadinya jari-jarinya kecil jadi sudah seiring berjalannya usia menyesuaikan jadi panjang atau gimana, terus dari tinggi berat badan itu mungkin tumbuh sih Mbak. Terima kasih Mbak Nur. Jadi lanjut ke pertanyaan Mbak Nur. Oh iya, Oke Mbak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada nggak sih kayak hubungan prestasi anak sama pola asuh orang tua? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya menurut saya Silakan. kalau prestasi itu kan bisa dibilang dari prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah kalau bakat lahir anak akademik dan non akademik kan datang dari lahir, itu berarti itu udah watak dari lahir ya. Misal kalau kita tuh ada anak yang dia punya bakat tinggi di bidang akademik, tapi terkadang dia di bidang non akademik dia memang lemah. Dan sebaliknya ada yang anak unggul di bakat non akademik tapi dia di akademik memang kurang. Tapi semua itu kan memang udah bakat bawaan dari anaknya. Misal orang tua itu dalam mengasuh anak dia mengerti dan paham kalau anak ini misal dia lebih unggul di bidang akademik, misal dia pintar dalam berhitung, berarti orang tua itu memang menekankan anak itu untuk belajar matematika yang lebih giat. Misal ada orang tua yang paham dengan pola anaknya, memang dia suka di olahraga, ya sudah. Orang tua memang harus menekankan anak dia prestasi aja di bola, tapi bukan berarti dia melupakan akademiknya itu loh. Tapi sebenarnya orang tua mengatur pola itu agar anak mengerti kemauan anak itu. Jangan kita memaksakan anak yang tadinya anaknya itu memang memiliki bakat dia non akademik, tapi orang tua memaksa anak untuk tonjol di non akademik. Itu kan pasti salah arah dan malah jadi amburan dari pola asuh anak itu.
Berarti harus pengertian bersama Harus, orang tua. iya memang harus kursi karena dari segi pengalaman saya anak terakhir ya dari kakak saya kalau lihat kan kalau anak itu orang tua pasti lihat lah dia tuh dari segi gerak gerik dari segi belajar tuh dia udah kelihatan dia tuh kelihatan gimana tuh udah kelihatan, jadi jangan terlalu ditekankan dia harus bisa ini kalau memang bakat tuh nggak bisa diganggu ya, kecuali kalau kita memang mau benar-benar berlatih gitu loh. Makasih Mas, mungkin ada tanggapan lain? Iya, bisa diulang tadi. Oh, jadi pertanyaannya tuh ada nggak sih hubungannya prestasi anak dengan pola asuh orang tua? Saya sedikit mengulasnya tentang apa pola asuh ya. Jadi pola asuh itu ada banyak. Jadi ada pola asuh otoriter. Otoriter itu maksudnya kayak apa namanya? Sakit, Ya, maksudnya kayak itu loh, tegas. tegas dalam artian kalau disuruh Ya, disuruh harus dilakukan. Superior. Terus ada lagi yang membebaskan apa namanya anaknya ada, terus dalam artian membebaskan itu kayak lebih ke apa namanya melepaskan si anak buat apa prestasinya mau apapun itu apa dibolehkan semuanya, masih ada tarafnya itu kalian. Terus ada lagi yang memang benar-benar dibebaskan, dia suruh cari tahu sendiri gitu. Terus nah, cukup itu aja. Terus sambungannya sama prestasi ya. Iya. Saya kan dari keluarga yang apa otoriter gitu ya. Menurut saya itu cukup kurang apa ya? Cukup berpengaruh. Ya cukup berpengaruh. Misalkan orang tua otoriter itu kayak lebih apa namanya penekannya ke kita gitu, kayak kita jadi kurang pede, kurang apa namanya, jadi kurang pede, kurang yakin gitu kan, apa kita apa harus disuruh kan, kita tahu taraf kita sendiri gitu. Kita kan butuh kebebasan gitu. Saya tuh lebih suka yang orang tua membebaskan tapi dalam artian masih dilihat gitu. Nah dari masih dalam pengawasan gitu. Dipantau Lebih ya. malah lebih ya. Jadi ketika kita berprestasi itu kayak ini hasil dari kita nih apa, nggak harus disuruh ini itu gitu. Apa misalkan apa ya kayak menang lomba apa gitu dari hasil apa ya, bukan dari suruh orang tua gitu, kayak kebanggaan itu lebih enak gitu daripada yang disuruh orang tua. Kan misalkan kita disuruh ikut lomba apa membaca ya, olimpiade membaca gitu, misalkan melukis, nah misalkan melukis disuruh orang tua, kita menang kayak biasa aja kan, kita bukan kemauan kita gitu kan. Setiap orang itu memiliki apa kebutuhannya masing-masing ya. Itu sih. Itu aja. Saya izin menambahkan dari pengalaman hidup yang pernah saya alami ya. Bakat saya memang di akademik memang sangat rendah sekali ya. Tapi orang tua saya tetap menekankan saya di bakat non akademik. Tapi ada salah langkahnya juga orang tua saya menekankan di non akademik, karena bakat yang saya miliki dan saya rasa mampu saya kembangkan itu adalah di sepak bola. Tapi orang tua saya itu malah menekankannya di bela diri. Meskipun saya pernah juara ya, pernah sampai ke sabuk coklat mulai kan, itu saya memang benar-benar jenuh ya, karena memang saya nggak suka, tapi karena memang dipaksa ya, walaupun saya dengan cara berasal saya tetap malas. Itu kan memang walaupun berlatih tetap saya niat kalau berlatih, tapi kan dalam hati kan saya tuh sepak bola dan memang bukan saya sepak bola. Waktu itu saya sebenarnya kesel kalau sama orang tua saya. Iya. Kesel tuh karena saya waktu itu SMP itu kan, di SMP memang saya yang terpilih lolos untuk ikut seleksi penjaga gawang se-pop dan Jateng. Tapi orang tua saya bilang nggak usah main bola, kamu kalau udah cedera kamu mau jadi apa besok? Padahal di karate kan intensitas cedera itu lebih parah sebenarnya. Tapi memang kan orang tua saya ambisi saya itu ya jadi atlet bela diri ya. Saya mau karena pada waktu saya belum berani, bukan mau sih, maksudnya saya menyuarakan apa yang ada di hati saya itu belum bersamaan gitu. Sampai sekarang kayaknya masih
kesel gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau kemana lagi. Pengen pulang waktu nggak bisa ya Mas? Iya, kalau mau main bola pun mau ikut SSB kan saya udah tua juga. SSB kan yang paling nggak umur 19 tahun. Ya udahlah, saya untuk pembelajaran depan saya semoga besok saya Tidak yang namanya ngasuh anak nggak salah langkah gitu loh. Dan nggak ada Pembelajaran iya juga. pembelajaran buat saya gitu loh. Mungkin Mas Sutres? Oh iya, tadi mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Iya, ulang-ulang Mas ya. Dari pertanyaannya, ada nggak sih hubungannya prestasi anak dengan pola asuh orang tua? Oh iya, ada. Mungkin ke pandangan saya, Ya. mungkin tidak mempengaruhi prestasi, tapi mempengaruhi hal yang bisa menunjang untuk dia berprestasi. Contohnya gitu, kayak misalkan kalau orang dengan parenting yang tepat, otomatis kan terbentuk sesuatu yang ada pada si anak. Misalkan pola parenting orang tua itu bisa membentuk kematangan pengendalian emosi yang baik untuk anak. Nah, atau juga bisa jadi pola parenting yang baik itu bisa menjadikan anak untuk lebih percaya diri akan kemampuannya sendiri, atau mungkin dia menjadi orang yang tidak pemalu gitu kan. Itu hal-hal yang bisa menunjang kan? Karena pada dasarnya kalau misalnya orang ingin melakukan sesuatu itu kan perlu adanya nyali keberanian, dan walaupun ada minat tapi dia tidak mencoba hal itu kan karena sesuatu yang mungkin dia tidak percaya diri, atau dia takut, dia tidak merasa kalau dirinya itu bisa, kan itu menghambat seseorang untuk berprestasinya. Jadi itu bisa jadi. Mungkin Mbak Nur ada tanggapan? Kalau saya mungkin ada pengaruhnya ya Mbak, karena ketika parenting orang tua pada anak itu baik dan tepat, pasti kan dia tahu kemampuan anaknya itu di mana sih gitu. Ketika dia tahu kemampuan anaknya itu di mana dan tidak egois untuk memaksakan ambisi orang tua kepada anak, pasti orang tua bisa mengarahkan untuk bisa melatih kemampuan anak itu di mana, entah itu di akademik atau di non akademik. Ketika kemampuannya di non akademik, orang tua juga mampu memfasilitasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut gitu. Jadi itu juga bisa mendukung anak untuk berprestasi gitu, karena dia ngerasa tidak dibatasi, malah justru didukung gitu sih Mas. Oh iya. Mungkin Mas Joko ada tanggapan? Kalau dari pendapat saya itu pengaruh parenting sama prestasi akademik. Iya. Prestasi apa aja? Dianggap aja. Ya. Itu kalau buat saya sih berpengaruh sih, karena dari pengalaman saya, orang tua saya kan sudah berdarah seni gitu. Seninya itu ya seni Jawa gitu. Terus orang tua itu menyuruh harus bisa alat musik tradisional. Akhirnya ya saya ikuti saja. Alhamdulillah ya saya suka lah ya alat musik tradisional itu. Terus akhirnya ikut lomba. Akhirnya alhamdulillah bisa ikut memenangkan lomba. Akhirnya orang tua terus mendukung. Akhirnya saya bisa mencoba semangatnya. Itu tuh suka karena terbiasa apa emang udah suka dulu? Pertama suka, Emang udah suka. yang kedua itu lingkungan juga, kan lingkungan di sekitar lingkungan saya itu bagian tuh suka di kesenian gitu. Jadinya mau nggak mau ya pengen ikut. Tapi seru nggak? Kalau seru ya ada suka dukanya juga. Mungkin Mas Royan ada tanggapan? Oh, Jan. Oh Mas Ujan ya? Oh, Iya. Mas Ujan mungkin. Oh, mohon maaf, boleh diulang lagi Jadi pertanyaannya? tuh ada nggak sih hubungannya pola asuh orang tua tuh terhadap prestasi anak gitu? Tentu saja ada, karena orang tua itu mesti tidak bosan-bosannya untuk memberi semangat kepada anaknya. Sudah? Ya. Mungkin Mas Jeki Mas mau berpendapat? Mas Jeki. Mas Samsudin. Mas Samsudin. Oh Mas Samsudin ya? Itu siapa sih? Oh itu Mas Jeki. Nggak ada. Ini Sutris. Nah, ini Mas Samsudin. Ini Samsudin, Mas ini Udin saya. aja ya? Ini saya. Mas Udin mungkin Ini mau Joko. berpendapat? Kalau
soal pengaruh asuh orang tua terhadap prestasi itu mungkin pengaruhnya tuh ke tekanan ya, bukan ke prestasinya. Kayak semuanya contoh kayak ibaratkan orang zaman dulu gitu, dengan dia tuh dididik emang dari dulu tuh keras, kayak contohnya di desa aja kayak dia harus kayak bener-bener mandiri gitu, nggak kayak orang-orang kota. Mungkin itu bakal berpengaruhnya pada tekanan. Kalau prestasi kan itu tergantung anaknya ya, entah kadang kan masih banyak anak kayak berprestasi di bidang ini tapi orang tua tidak mendukung, dan hal itu menjadi tekanan, bukan untuk mengurangi prestasi dia di bidang itu sebenarnya. Cuma orang tua ibaratkan memilih jalan kanan dibanding memilih anaknya yang udah lewati jalur kiri. Ini. Tapi misalnya mas, misalkan si anak kan emang berprestasi di situ, Ya. sedangkan orang tua tuh nggak support, itu tuh ada pengaruhnya nggak sih? Maksudnya apakah si anak tetap bisa ngejar, apa mungkin sedikit terhambat, atau mungkin mah jadi udah nyerah aja gitu? Mungkin untuk di bidang sekolahan mungkin kan orang tua tidak memantau ya, yang memantau itu guru, jadi prestasi itu tetap berjalan, kecuali di rumah itulah mungkin kalau semuanya tiap hari orang tua ikut ke sekolahan lah itu baru kayak bisa menghambat. Kalau cuma untuk di rumah aja itu mungkin menurut saya enggak, soalnya enggak mungkin dong kayak orang tua dari SD, SMP, SMK terus ngikut terus kayak buntut gitu kan, enggak mungkin gitu kan. Jadi untuk bidang sekolahan mungkin prestasi tetap bisa jalan. berjalan ya? Iya, benar sekali. Terus tadi pertanyaan terakhir Pengaruh, ada nggak sih pengaruhnya Support pola system. asuh itu? Support system ya. Iya. Ya tadi support system gitu ya Mbak. Pola asuh orang tua. Yang terakhir yang tadi yang ditanyain Mas, yang lebih ditanyain terus Oh, Samsudin. jadi ini loh, misalkan si anak nih berprestasi dalam bidang tertentu, dan tapi orang tua tuh nggak support, bisa nggak sih dia tuh tetap mengembangkan, atau mungkin mah menurun motivasinya, atau mungkin mah berhenti gitu? Kalau saya sih, kalau menurut saya Ya. lebih ke tetap aja goncangan dalam hati anak itu pasti ada. Iya. Ya, kalau misalkan kita sedang berusaha sesuatu gitu, tapi orang tua tidak menyetujui kayak bukan lebih tidak mensupport gitu ya kan, jadi kayak goncangan dalam hati itu kayak wah ini kita nggak disetujui kan. Ada pepatah Islam itu mengatakan kalau restu orang tua itu ya restunya Allah gitu, kayak itu kan kita itu kalau nggak direstui ya otomatis mempengaruhi lah, sangat mempengaruhi ya, terbebani gitu. Orang tua nggak setuju ini gimana ya. Malah kalau saya sih lebih orang tua yang setuju terbuka lagi, open minded lah sama anaknya, kan dia pernah muda harusnya tahu gitu, lebih ke situ sih menurut saya. Mungkin Mbak Lulu mau berpendapat? Enggak, cukup. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu bagaimana sih cara menyadarkan orang tua tentang pentingnya parenting terhadap anak? Gimana tuh? Siapa? Mungkin gini ya, kalau untuk menyadarkan agak sedikit panjang sih kalau menurut saya pribadi loh. Cuman kalau lebih baiknya bangunlah hubungan interpersonal antar anak dan orang tua. Jadi kalau misalkan hubungan interpersonalnya udah baik antara anak dan juga orang tua, pasti komunikasi kan terjalin tuh dari seluruh pesannya si anak yang disampaikan orang tua, dan juga peraturan-peraturan atau keinginan orang tua yang ingin disampaikan ke anak itu kan lebih bisa mengutip titik tengahnya. Disampaikan. Iya, disampaikan. Jadi di situ juga nggak ada yang merasa ditekan, di situ juga nggak ada yang merasa dirugikan. Jadi antara kedua pihak itu saling menemukan jawaban. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya boleh kalau ada. Kalau menurut saya satu menyadarkan orang tua tadi apa tadi? Betapa pentingnya parenting itu. Sebenarnya kalau lancang ya bukan lancang, pasti kalau itu di jalur yang salah ya kan juga ada salahnya kita itu membenarkan itu. Jadi misal pola asuh orang tua itu ada blundernya ke anak, dan anak itu sadar itu adalah sebuah blunder yang harus kita ingatkan. Blunder itu kesalahan fatal gitu loh. Nah,
seenggaknya kan anaknya bisa menyadarkan orang tua, tapi kan dengan tutur dan santun, pola kata yang santun kan kita bisa ya, walaupun sebenarnya kita kalau memintakan diri ke orang tua itu ya nggak baik, tapi kan kalau salah apa kan nggak ada salahnya kita mengingatkan itu agar tidak terjadi lagi. Karena saya pernah dengar ceramah tapi saya lupa ya kalau orang tua salah tuh ya tolong diingatkan, dan mungkin kalau orang tua masih ngeyel pun ya sudah, kita daripada kita orang tua tuh marah ke kita kan malah nggak baik, ya udah diamkan saja gitu. Sudah. Mau nambahin? Ya, saya ingin sedikit mengomentari pendapatnya Mas John tadi ya. Tadi Mas John bilang gimana? Yang bagian lancar. Nah ininya kan sebenarnya kalau memang bersih kita kalau memberi arahan ke orang tua kadang kan itu memang dianggap lancar ya, orang atau anak kok malah lebih merasa lebih mengerti dari orang tua ya. Tapi kan seenggaknya kita di jalur yang benar, itu maksudnya yang benar itu kita membenarkan apa yang salah dari orang tua dan agar tidak terjadi lagi. Nah, tapi dengan tutur kata yang baik, jangan terus kita benda-benda atau melawan gitu. Karena saya itu tadi saya pernah ceramahnya dari Ustaz saya bahwa tuh kalau orang tua salah ya tetap kita sebagai anak harus saling mengingatkan. Tapi mungkin kalau orang tua pun masih diingatkan itu tetap masih kukuh seperti prinsipnya ya mau nggak mau ya udah kita biarkan saja, daripada kita malah bisa dicap sebagai anak kita malah lebih nggak baik lagi gitu. Ya sebenarnya saya juga setuju sih kalau misalkan ada sesuatu yang salah dari orang tua, kita itu wajib apa yang berontak ya. Karena kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah juga. Cuman terkadang gini Mas John, apa yang menjadi tolak ukur orang tua dan apa yang menjadi tolak ukur anak itu terkadang berbeda. Jadi kadang orang tua sudah memikirkan yang terbaik untuk anak, tetapi itu ternyata tidak sesuai dengan anaknya. Dan terkadang juga anak juga berpikir demikian gitu. Jadi mungkin untuk jalan tengahnya itu satu-satunya ya komunikasi itu Mas. Karena kalau misalkan kita hanya berbeda pendapat, oh lebih baik ini, lebih baik itu, lebih baik ini gitu, pasti ujung-ujungnya tidak akan ketemu penyelesaian masalahnya. Kita hanya akan berdebat mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, jadi sebenarnya kan kita saling mengingatkan biasanya kita komunikasi dengan baik, jangan sampai kita dan orang tua berputus komunikasi karena hal yang enggak ya sebenarnya hal yang apa sih nggak mungkin itu hal yang enggak iya kurang lebih seperti itu. Danun? Mungkin saya menambahin sedikit dari pendapat Mas Tasya tadi. Itu tadi kalau bisa itu mungkin karena orang tua sekarang itu berpatokan sama parenting orang tua mereka dahulu gitu ya, jadi belum bisa menerima kalau perubahan itu akan selalu ada gitu, nggak bisa disamakan parenting zaman dahulu sama sekarang gitu kan. Jadi sarannya sih lebih ke sama-sama belajar, baik anak maupun orang tua gitu, sama-sama belajar dan saling terbuka, jangan mempertahankan argumennya aja tanpa mendengarkan pendapat orang lain gitu. Kan kalau kita bisa saling mendengarkan, saling belajar, setidaknya kita itu bisa mengerti satu sama lain dan mencari jalan tengahnya gitu sih Mbak, untuk tidak membuat hubungan antara orang tua dan anak itu buruk gitu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin Mas Joko? Dari saya ini pendapat dari Mas Sutris sama Mas Jody tadi. Mas John. Kalau apa ya? Tadi pertanyaan kan apa itu? Jadi pertanyaan itu bagaimana sih cara menyadarkan orang tua tentang pentingnya parenting? Menyadarkan orang tua pentingnya parenting itu memang harus pertama membangun hubungan interpersonal orang tua dengan anak terlebih dahulu. Karena jika misalnya orang tua itu yang suka anaknya nakal gitu lah, berarti kan jadinya orang tua tuh malas ngurusin anak itu. Memang harus ada hubungan interpersonal. Terus kalau orang tua salah seperti anak harus mengingatkan. Jika orang tua masih mengayal ya
anak memang harus diam itu. Memang benar diam itu seperti emas. Wes. Mas, contoh membangun hubungan interpersonal itu seperti apa ya antara orang tua dan anak? Mungkin bisa dikasih contoh? Kalau dengan contoh dengan interpersonal itu ya seperti mendidik anak itu dengan apa ya, ngobrol baik-baik lah, jangan pakai emosi, tenangkan diri dulu, baru bilang ke anak ini. Ini apa ya? Mungkin masih kemudian. Masa masalah sesi digital. Ya, menurut saya ya gimana ya, terkadang pola asuh zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berpengaruh. Ya, artinya zaman dulu tuh kayak masih menekankan otoritas ke anak, kayak harus harus tahu. Menurut saya sih lebih ke sosialnya, sosial tentang parenting itu. Misalkan nih, orang tua zaman dulu tuh nggak tahu parenting itu apa gitu, bahayanya parenting itu apa, nggak tahu. Ya, zaman dulu juga lebih menekankan ini kayak minta maaf ke orang tua. Ya, kalau orang minta maaf ke anak itu kayak tabu banget loh. Kita sebagai orang tua masa yang udah berpengalaman minta maaf ke yang umurnya masih jagung lah, kayak ini apa sih bocil gitu. Tensi. Ya silakan. Ya mungkin saya hanya ingin berbagi pengalaman ya dari yang apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi. Jadi sebenarnya Mas ya. saya alam. salah. Tolong sebut apa penggunaannya. Oke, saya alam. Gimana pengapuran. Jadi tadi saya alam itu menyampaikan bahwa ada gengsi ya tadi ya, ada gengsi antara orang tua dan anak. Mungkin itu sih, kalau misalkan kita sebagai anak kita menyadari bahwa komunikasi itu perlu, tidak ada salahnya kita mencoba untuk memberikan stimulus kepada orang tua. Karena saya juga mempunyai pengalaman, saya kurang dekat dengan orang tua saya, dan begitu menginjak usia perkuliahan, maksudnya bangku perkuliahan, saya mulai mendekatkan diri kepada orang tua saya. Terus disitulah terjadi yang namanya deep talk. Jadi saya sempat ngobrol, saya membangun komunikasi yang baik dengan orang tua saya, dan saya pun menyampaikan keluh kesah saya selama menjadi anak, dan cara pola parenting yang menurut saya itu agak mengangkat, walaupun saya pun juga memberontak, dan akhirnya kita saling share alam, kita saling terbuka. Jadi orang tua saya pun meminta maaf kepada saya karena pernah ada 1-2 hal soal parenting yang dia salah, dan saya pun sebagai anak pun tahu diri juga karena betul, dan saya juga merasa bahwa saya tidak baik gitu. Jadi saya juga saling memaafkan, dan alhamdulillah hubungan saya dengan orang tua sampai sekarang masih terbuka. Dan itu tadi berarti kan pentingnya sayang sama belajar gitu ya. Lanjut ya. Dan hanya nggak sedikit ya. Nggak sedikit. Soalnya kan gini, kayak orang tua yang zaman dulu itu kok kayak kan nggak semua faktanya di lapangan itu orang tua itu mau kita nasihatin apapun itu kita tetap anak di depan mereka gitu, anak yang seumuran jagung belum tahu apa-apa. Nah itu gimana? Kita lebih berpengalaman gitu ya. Malah orang tuanya tuh lebih pengalaman, apa sih kamu tuh? Iya, itu gimana gitu? Malah kita kayak debat dengan orang tua yang masa sepele gitu.
Ya mungkin gini ya Mas, kalau misalnya untuk orang yang seperti itu kan udah susah gitu ya kan. Sekarang karena kita yang mengenyam pendidikan lebih tinggi, kita yang lebih itu mungkin itu lebih jadi pembelajaran ke kita aja sih. Kalau kita nggak bisa merubah hal itu gitu kan, setidaknya kita sudah bisa berusaha menjaga hubungan baik antara kedua orang tua dan bisa saling memberi pengertian. Mungkin itu jadi pembelajaran kita ke depannya. Kalau misalnya kita punya anak, kita jangan sampai melakukan hal tersebut gitu aja sih. Ya, Mas Udin mungkin ada pendapat? Jadi apa? Saya Oh, yang tadi ya? yang barusan itu. Oh, yang barusan tadi sampai kata Mas Arizal tuh apa Mas? Oh, gengsi orang tua. Ini gengsi. Gengsi orang tua. Enggak, ini yang pertanyaan ini. Nah, ini Pokoknya yang barusan dijawab sama Mas siapa? Sutris. yang masuk tadi. Jadi Mas Pres tuh beranggapan bahwa komunikasi itu sangat penting. Jadi bisa membangun hubungan dengan baik sama orang tua lewat komunikasi. Sedangkan Mas Arizal tuh berpendapat bahwa kalau orang zaman dulu kan orang tuanya kotor tuh, susah jadinya membangun hubungan. Mas kita sebagai anak tuh kayak, alah apa sih kamu tuh masih kecil Mas gitu. Iya. Ini kalau ini saya sebenarnya mau cerita dari yang mana soalnya gimana ya, kalau berpasang saya keluarga ya tapi tetap harmonis, tapi kan mungkin pola asuh orang tua saya itu kalau saya masih mengikuti pola asuh dari orang tua sebelumnya gitu loh. Iya. Jadi gimana ya, kalau orang itu intinya kalau udah tuh ya tuh mau anak tuh mau ya silakan, nggak mau ya harus mau. Jadi kadang itu yang membuat saya itu jadi dilema, dan sepertinya saya tuh nggak bisa mengekspresikan diri saya tuh sebagai anak manusia gitu loh. Terkadang gini, saya pikir saya aja umur udah 20 sekian gini aja keluar malam kadang masih sering dimarahi. Ya bener, kalau malam itu kan masuk ke dalam nggak baik, tapi kan saya tuh tahu saya tuh keluar malam tuh bisa menjaga diri, dan saya tuh semua melakukan suatu apapun pasti pasti dengan pertimbangan yang matang itu, bukan semata-mata saya tuh Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau lebih parahnya lagi sih kadang kalau dibanding-bandingin semua anak tuh pasti pernah sih ya dibandingin sama anak yang tentang nggak mau gini mau gitu, itu hal yang biasa meskipun cerminan kalau kita memperhatinya. Tapi semua itu kan dulu saya tuh belum berani ngomong ke orang tua seperti tadi yang saya katakan loh. Jadi semenjak seperti Mas Sutris tadi, semenjak saya dewasa ini kan saya cobalah saya tuh ngomong sih apa yang nggak enak banget di hati gitu loh. Saya dulu pengen main bola, saya pengen sewajar sebatasnya anak itu. Maksudnya pulang sekolah hari minggu kok nggak boleh main, malah terus dari kamu cuma main sepeda dengan teman-teman, disuruh di rumah. Katanya doktrin orang tua saya tuh, kamu kalau main terus tuh kamu gede mau jadi apa? Padahal yang namanya kita hanya di rumah itu kan kita malah nggak dapat wawasan, nggak dapat apa-apa, dan akalnya hanya di rumah. Sedangkan nanti pernah ada orang tuh ngatain saya, wah anaknya kok kurang gini gitu, malah orang tua saya tuh marah kalau ada orang yang ngatain, padahal kenyataannya ya memang seperti itu karena pola asuh kedua orang tua saya itu. Nah, saya komunikasikan dengan kedua orang tua saya baik-baik gitu, dan di umur sekian kan ya saya kan juga butuh cerita yang sekiranya tuh bersifat intim ya, maksudnya itu dengan cinta gitu loh, ke bu saya tuh suka sama ini sama itu. Saya ngomong kedua orang tua dengan baik-baik. Orang tua saya tuh bilang, kamu kok mikirnya itu aja. Ya kan saya tuh cerita bu, kodratnya anak manusia pun, kodratnya anak muda tuh seperti ini. Justru bapak dan ibu tuh harusnya seneng loh, dan nanti kalau saya tuh jatuh cinta orang, dan ibu dan bapak tuh bisa kontrol saya. Bukannya malah saya sepertinya anaknya diem nggak pernah main dengan cewek, malah ibu sama bapak tuh bangga. Kalau seperti itu harusnya bapaknya curiga kalau nggak main sama cewek. Kalau itu ada apanya, maksudnya nggak pernah main dengan lawan jenis tuh ada apanya, itu ibu sama bapak tuh harus tahu. Nah, tapi kan orang tua saya mungkin didikan dari ayah ibunya tuh zaman dulu kan main dengan lawan jenis tuh mungkin aib ya, tapi seenggaknya kan memang saya nggak pernah bawa temen lawan jenis ke rumah, maksudnya tuh dalam arti mengenalkan satu orang ke rumah, tapi lebih tepatnya saya tuh membawa temen tuh ya memang entah cowok entah cewek tapi berbarengan tuh loh. Ketika itu saya memang benar mengenalkan seorang wanita ke kedua orang tua saya, malah lebih ke ibu sih, ke ibu itu malah kayak gak senang. Kalau bapak saya mungkin dia karena pernah jadi laki-laki ya,
jadinya mah ya udah nggak apa-apa kalau ibu saya tuh mau kamu kok mikirnya begini ya udahlah ibu harusnya putusan bu, kalau aku tuh terbuka dengan Laki-laki normal. iya kalau ibu harusnya bangga lah bu ya kamu tapi fokus boleh fokus udah tapi kan kodratnya manusia tuh nggak bisa ditahan itu hasrat lahir yang harus kita lanjutkan bu. Nah karena niat saya tuh mau ngomongin apa yang ada di dalam hati saya tuh kok malah ibu saya jadi kayak gini, padahal niat saya itu baik untuk mendekatkan komunikasi saya dengan anak itu. Jadi satu-satunya orang tua yang saya lebih anggap orang tua malah kakak perempuan saya. Dia yang paling ngerti keadaan saya gitu loh. Jadi apapun itu ibu saya malah kakak saya. Makasih ya Mas Gedi. Iya. Ada di diskusi terakhir, boleh nggak sih dikasih contoh pola asuh orang tua yang baik itu bagaimana? Kalau menurut saya pola asuh orang tua yang baik itu ya yang nggak salah, maksudnya yang nggak salah itu dalam arti dari segi norma adat, dari segi norma agama, dan dari segi pola asuh modernisasi itu ya tidak melanggar dari segi aturan yang berlaku di 3 norma adat tersebut. Karena kita hidup itu kan mengikuti lingkungan dan mengikuti zaman. Karena kalau kita masih mengikuti adat yang dulu tertinggal itu kan kalau disamakan dengan sekarang pun itu sangat berbeda ya. Meskipun mungkin dalam agama pun itu nggak baik, tapi seenggaknya kan nggak baik itu kan masih kita kontrol dengan saya. Seperti dari saya cerita ke ibu saya gini gitu. Tapi kan karena mungkin ibu saya mungkin ya malu takut kena omongan tetangga, gimana kan ya saya nggak tahu, tapi kan memang bukan merendahkan pendidikan ibu saya pun pendidikan kuliah saya masih tetap di bawah rata-rata teman-teman yang lain, tapi kan sebenarnya bisa dikasih tahu, tapi memang kadang itu sifat keras kepala itu memang sulit sekali untuk dihilangkan. Ya jadi mau nggak mau kita komunikasi dengan baik. Kalau memang udah nggak ada jalan yang baik untuk dikomunikasikan, ya udah kita diam, kita cari tempat bahasa yang lebih benar-benar bisa mengerti kita. Ibarat kita pergilah di tempat dimana kamu mau dihargai, jangan kamu tinggal di tempat dimana kamu yang nggak dihargai. Kalau seperti itu. Mungkin Mas ya. Oh ya, Siapa saya dulu? saya berpendapat ya. Jadi menurut saya contoh parenting yang baik ya. Iya. Contoh parenting yang baik itu yang membebaskan tapi dalam artian masih mengawasi gitu. Misalkan kita membebaskan anak sebebas-bebasnya tapi ada aturannya gitu, itu malah lebih baik. Seperti itu, kayak misalkan ya kenapa ya, contohnya saya gitu, saya dibebaskan dengan hal apa saja lah, selagi saya mampu. Nah tapi orang tua juga support dalam artian si anak ini juga butuh sosial dari orang tuanya juga gitu. Nah, terus ada lagi kayak ini parenting yang baik itu kayak kita orang tua itu menjadi kayak teman sahabat dari si anak gitu. Itu malah lebih enak gitu kan, kayak misalkan kita sahabatan sama orang tua itu kan kayak enak banget gitu kan lihatnya, kayak ngobrol sama orang tua enak, bahas ini bahas itu enak kan, kayak sahabat gitu kan. Coba kalau orang tua itu kayak aja di rumah itu kayak kayak kesenjangan sosial tuh ada banget tuh, kayak mau ngobrol susah, mau apapun susah gitu, kayak dalam hati itu kayak gak enak gitu ya. Ada kesenjangan sosial gitu tuh, lebih kayak enaknya itu kayak orang tua itu kayak sahabat sama kita, enak gitu. Nah, saya Mungkin ada pendapat lain? Saya sebenarnya di saya banyak bicara ibaratnya dengan teman-teman yang lain, memang rata-rata kebanyakan anak dan orang tua itu kan memang walaupun memang anak-anak tapi kadang batinnya tuh nggak jalan gitu loh. Banyak kan anak-anak mencari radiasi dari cari orang tua kan itu tempat dia bercerita gitu loh. Jadi gimana ya, kadang ya memang kita nggak boleh sih ngomong orang tua, tapi kan memang orang tua lahir kita ya itu, tapi dalam arti orang tua yang baru sebatin itu belum tentu orang tua
kayu kita ya, itu bukan berarti kita tuh punya masalah sosial yang berat tuh enggak, cuma itu memang kesenjangan batin dan itu memang sudah wajar terjadi loh, jadi nggak perlu dipermasalahkan sekali loh. Tapi terkadang kan kalau memang kondisi kejiwaan atau kondisi psikis anak itu memang terlalu rentan tergoyah, ya itu memang benar-benar jadi kadang anak itu jadi salah ngasuh dan dia malah jadi melawan ke orang tua. Tapi ya saya terus saya sama juga, karena walaupun kadang ada kesenjangan batin dengan orang tua, tapi komunikasi wajar pun masih terjadi, nggak sampai gimana dengan orang tua. Tapi kalau memang pernah sih ya marah gitu, merasa punya semangat juga ada ya udah, tapi sebenarnya nggak mungkin deh kalau untuk selalu saya lakuin, karena itu tindakannya di luar ya juga wajar. Saya nggak mungkin sih, lebih tepatnya saya tetap dimarahin orang tua saya, misalkan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, ada lagi? Ya. Kalau menurut saya tadi contoh yang baik. Kalau yang baik itu menurut saya seperti apa yang disampaikan Chef Alam dan juga Mas Jill tadi. Kalau ya kita sebagai orang tua, walaupun saya juga belum merasakan apa itu orang tua, tapi paling tidak kembali lagi ke topik yang tadi sudah dibahas, kita itu harus menjalin komunikasi dengan anak, karena dengan menjalin komunikasi itu kan kita bisa tahu kita hidup di dunia ini sebagai manusia itu juga tidak serta-merta tahu keinginan orang lain tanpa ada komunikasi, kecuali kalau orang itu punya mata satu. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau menurut saya, kalau orang tua sudah bisa memupuk hal-hal yang dasar seperti percaya diri, terus itu keberanian atau kemampuan untuk bersosialisasi, terus ya hal-hal dasar seperti itu menurut saya itu akan lebih mudah diarahkan, dan juga kita jangan mengatakan yang penting walaupun kita membebaskan anak, tetapi kita juga harus perlu tahu kalau kita membebaskan anak itu dan serta-merta kita membebaskan dia tanpa aturan, tapi lebih tepatnya kita memberikan ruang mereka untuk membebaskan ekspresi atau macam-macam. Jadi ya ruang lingkup dia itu tidak sempit luas. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Saya mau menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita sore hari ini, yaitu yang pertama, pola asuh tuh, jadi yang teman-teman pahami itu pola asuh adalah mendidik, membentuk, dan membentuk karakter. Itu mengenalkan norma dan bentuk kasih sayang ya. Terus ada lagi proses bertumbuh dan berkembang secara emosional, fisik, perasaan, dan terdapat perubahan di situ. Terus membangun hubungan dengan orang tua itu bisa melalui hubungan interpersonal, disampaikan dengan bahasa yang baik, sama-sama belajar, saling terbuka, dan saling mengingatkan. Terus cara menyadarkan orang tua tentang pentingnya parenting itu dengan cara pola asuh yang menyesuaikan perkembangan zaman, membebaskan tapi masih mengawasi. Terus orang tua menjadi teman, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Boleh tepuk tangannya buat kita semua. Saya sebagai fasilitator izin mengundurkan diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam memfasilitasi diskusi kali ini. Saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.